Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, sekarang kita akan membahas tentang mata pelajaran matematika peminatan khusus untuk program studi IPA. Yang akan kita bahas ini adalah materi kelas 11 IPA semester 1, yaitu persamaan trigonometri. Baik, materi yang akan kita bahas kali ini adalah materi persamaan sinus, persamaan kosinus, dan persamaan tangen. Ya. Nah, untuk memulai materi ini, ya, yang perlu kalian persiapkan adalah tentang materi-materi waktu di kelas 10 ya. Jadi kalian sudah pernah pelajari materi ini, sinus, kosinus tangen dan sebagainya itu di kelas 10. Ya, kalian masih ingat ya, kosekan alfa sama dengan seper alfa, sin seper sin alfa. Sekan alfa sama dengan seper cos alfa. Ya, kemudian kotangen alfa sama dengan sepertangen alfa. Nah, ini harus diingat kembali ya, karena materinya berlanjut ya. Kemudian nilai-nilai sinus kosinus tangen pada sudut istimewa 0, 30, 45, 60 dan 90 derajat. Ini juga diingat kembali. Kemudian materi relasi sudut ya, atau sudut berelasi. Nah, ini ada kuadran 1, 2, 3, 4 ya, di mana kuadran 1 itu 0 sampai 90, kuadran 2 90 sampai 180 derajat, kuadran 3 adalah 180 derajat sampai 270 derajat, dan kuadran 4 adalah 270 derajat sampai 360 derajat. Begitu pula seterusnya. Baik. Kemudian materi yang terakhir yang harus kalian ingat adalah tentang rumus identitas trigonometri. Nah, ini rumus identitas trigonometri yang sudah pernah kalian temukan di kelas 10 dahulu dan mungkin juga sudah dibuktikan waktu kalian di kelas 10. Baik. Nah, kita mulai dari awal persamaan sinus ya. Oke, siap ya? Ini ya. Oke, persamaan sinus. Oke, bentuk umum persamaan sinus ya, kalian lihat di sini di modul sinus X sama dengan sinus alfa. Ya, jadi bentuk umumnya seperti ini. Jadi kalian harus mengubahnya ke bentuk umum dulu. Sehingga kalau sudah mendapatkan bentuk umumnya atau persamaan umumnya, maka kita bisa selesaikan dengan 2 langkah. Awas, bukan dengan 2 cara, tapi dengan 2 langkah ya. Jadi 2 langkah ini harus dilakukan. Dua-duanya harus dilakukan. Jadi langkah yang pertama adalah X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Langkah yang kedua yang juga harus dilanjutkan, yang harus dikerjakan juga adalah X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Di mana K itu adalah bilangan cacah dimulai dari 0 sampai seterusnya. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan bulat positif dimulai dari 0 ya. Baik. Sinus contohnya ini, ya, perhatikan contoh ya. Contoh yang pertama adalah 2 sin X sama dengan 1. Di mana X itu adalah sudut rentang antara 0 derajat hingga 360 derajat. Nah, ini nih, diperhatikan ini ya. Baik, nah, sekarang ini sebentar kita mark dulu ya, supaya kalian bisa lebih jelas dalam memahami materi ini. Oh, maaf, sebentar. Baik. Untuk contoh yang pertama, 2 sin X ya, 2 sin X ya. Perhatikan 2 sin X ini. 2 sin X ini artinya sebenarnya 2 sin X ini adalah 2 dikali sin X ya. Jadi ini adalah 2 dikali sin X. 2 dikali sin X. Berarti kalau 2-nya kita pindahkan ke ruas kanan, 2 ini kita pindahkan ke sana. Nah, ke sana, maka akan menjadi setengah ruas kanannya. 1 dibagi 2. Ya, kemudian setengah ini kita cari. Berapakah sinus ya, yang menghasilkan setengah? Atau maaf, sinus berapa derajatkah yang menghasilkan setengah? Ya, ternyata sinus 30. Oke, sinus 30. Sinus 30 itu ya berarti kita ketemu alfanya kan? Oke, kita ketemu alfanya. Alfanya adalah 30 derajat. Nah, 30 derajat. Oke, kalau sudah alfa ketemu, sekarang kita tinggal mau mengarahkan ke penyelesaian. Nah, coba lihat ini penyelesaiannya. Yang pertama, X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ya, ini ya. Nah, ini berarti
Penyelesaian pertama ini, kalau kita mulai K-nya itu sama dengan 0, ya, kita mulai ya, K-nya sama dengan 0. Ya, berarti otomatis 0 dikali 360 derajat kan 0, 0 ditambah 30 derajat, jadi nilainya 30 derajat. Ya, ini yang pertama kita dapatkan, X-nya adalah 30 derajat. Kemudian jika K-nya sama dengan 1, maka X-nya 390 derajat. Nah, ini tidak termasuk dalam jangkauan. Kenapa? Karena ini dari soal sudah memaksimalkan X itu bergerak dari 0 sampai 360 derajat. Paham ya? Oke. Kemudian langkah yang kedua yang harus kita lanjutkan juga adalah X sama dengan 180 derajat dikurangi 30. Awas, ini alfanya. Ya, ini alfanya ini. Ya, ini alfanya. Ditambah K kali 360 derajat. Oke, 180 dikurangi 30 derajat itu adalah 150 derajat. Ya, 150 derajat ditambah K 360 derajat. Oke, sekarang K bergerak lagi dari 0. Oke, K bergerak dari 0 yuk. 0 dikali 360 derajat adalah 0. 150 ditambah 0 ya 150 ya. Kemudian K sama dengan 1. K sama dengan 1 ke 1 kali 360 derajat 360 derajat 360 derajat ditambah 150 ketemunya adalah 510. Tidak termasuk dong. Karena maksimalnya di 360 derajat. Selesai. Ya, berarti kita mendapatkan nilai 30 derajat dan 150 derajat. Nah, ini bisa dipahami ya contoh yang pertama ini. Ya, baik. Sekarang kita akan coba untuk membahas contoh yang kedua. 2 sin 2x sama dengan 1. Ya, dimana x-nya itu bergerak sudutnya adalah dari 0 sampai 180 derajat. Ya, nah perhatikan di sini 2 dikali 2 sin x, 2 sin 2x ya. Awas, hati-hati, 2x yang di dalam ini hati-hati, dia masih terpengaruh oleh sinusnya. Jadi tidak bisa kita apa-apakan dahulu ya. Nah, yang bisa kita apakan ada 2 yang di depan ya, yang di depan sin x-nya. Ya, ini yang di sini. Ini bisa kita pindahkan. 2 yang ini kita pindahkan ke kanan sehingga menjadi setengah. Tapi di sini masih 2x. Di sini masih 2x. Setengah adalah nilainya kan dari sin 30. Seperti tadi ya, sudah kita bahas. Baik, nah dari sini berhenti dulu. Langsung kita mengarah kepada penyelesaian. Nah, penyelesaiannya coba perhatikan bahwa 2x sama dengan 30 derajat ini kan berarti 2x sama dengan alfa ditambah x ditambah k kali 360 derajat. Oke. Nah, kemudian di sini bagaimana langkahnya untuk menghilangkan 2? Menghilangkan 2 kan jelas dengan dibagi 2. Ya, dibagi 2. Kalau dibagi 2, berarti kan 2x menjadi x, 30 derajat menjadi 15 derajat, ditambah k kali 180, karena 360 derajat dibagi 2 adalah 180 derajat. Oke. Nah, di ruas kanan sudah x. Ruas kiri maaf, di ruas kiri sudah x. Berarti kita sudah siapkan mainkan k-nya. Sekarang k untuk k sama dengan 0. K sama dengan 0 itu berarti 15 derajat tambah 0 ya. Jadi dapatnya 15 derajat. Ya. Kemudian k sama dengan 1. K sama dengan 1 tentunya x-nya mendapatkan 195 derajat. Nah, ini tidak termasuk. Ingat, tidak termasuk karena maksimalnya ada di 180 derajat. Ya. Oke. Ya, langkah pertama sudah kita lakukan. Sekarang langkah yang kedua. Ya, langkah yang kedua, perhatikan di sini. Ya. 2x, ingat ya. Jadi tadi kan 2x ini ruas kirinya, ya, bukan x ya. Kemudian di langkah yang kedua adalah 180 derajat dikurangi alfa ditambah k kali 360 derajat. Di mana alfanya tadi sudah kita temukan 30 derajat. Nah, 2x sama dengan 150 derajat ditambah k 300 kali 360 derajat. Ini sama kita bagi 2 ya. Kita bagi 2. Ya, kita bagi 2. Berarti menjadi x sama dengan ya 2x menjadi x, kemudian 150 menjadi 75, 360 derajat jadi 180. Nah, sekarang kita mainkan k-nya sama dengan 0, tentunya x-nya mendapatkan 75 derajat. Lalu kalau k-nya sama dengan 1, x-nya menjadi 255 derajat, tapi ini tidak termasuk. Ya, tidak termasuk karena tadi kita tahu x maksimalnya adalah di 180 derajat. Oke, selesai. Tadi kita dapat
apa namanya, sudut 15 derajat. Yang sekarang kedua kita dapat sudut 75 derajat, sehingga penyelesaiannya adalah 15 derajat dan 75 derajat. Baik, itu ya. Itu untuk sinus. Nah, sekarang untuk kosinus. Coba perhatikan untuk kosinusnya. Sebenarnya sama saja ya untuk kosinus ya. Hanya pada langkah kedua. Nah, ini kalau kalian perhatikan pada langkah yang kedua ini ada sedikit perbedaan ya. Minus alfa ditambah K kali 360 derajat ya. K-nya masih tetap sama. K-nya adalah bilangan cacah ya. Langkah pertama masih sama dengan sinus tadi. Ya, tentunya mudah ya. Oke, sekarang kita coba perhatikan di contoh. Ya, contoh. Nah, di contohnya nih. Yuk kita contohkan ada 2 cos X sama dengan 1, di mana X-nya itu adalah sudut di antara 0 sampai 2pi. Nah, awas hati-hati. Ini kalau sudah ada 2pi begini, ini berarti sudutnya harus disajikan dalam bentuk radian. Nah, radian ya. Kalian udah pelajari itu di kelas 10 tuh. Kalau 180 derajat itu sama dengan pi radian ya. Kalau 2pi berarti 360 derajat. Ini berarti 360 derajat ini. Nah, ini 360 derajat ini. Iya, ini 360 derajat ini. Itu ya. Nah, maka jawaban kita nanti tentunya harus dalam bentuk pi. Ya, dalam bentuk radian. Baik, kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu 2 cos X sama dengan 1 ini. 2-nya kita pindahkan ke kanan ya, menjadi setengah. 1 dibagi 2. 1 dibagi 2, kalian ingat dong. Kosinus berapa sih yang nilainya setengah? Ternyata kosinus 60 derajat kan? Oke, kosinus 60 derajat itu kalau dalam radian menjadi pi per 3. Ya, ini 60 derajat, setara dengan 60 derajat. Ya, setara dengan 60 derajat. Oke, nah langkahnya yang perlu kita juga selesaikan ini ada 2 kan? Tadi kan kosinus ada 2. Yang pertama adalah X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. 360 derajat itu 2pi. Kemudian langkah yang kedua, X sama dengan minus alfa ya, ditambah K kali 2pi. Baik, yang pertama adalah ini. Ya, yang pertama di mana alfanya sudah kita dapat pi per 3. Pi per 3 ditambah K kali 2pi. Oke, kalau K-nya 0. Nah, ini K-nya 0. Kalau K-nya 0 kan berarti otomatis ini pi per 3 ditambah 0. Berarti hasilnya pi per 3. Ya, kemudian untuk K sama dengan 1. K sama dengan 1 itu berarti 2pi ditambah pi per 3. 2pi ditambah pi per 3 itu 7 per 3pi. Nah, 7 per 3pi, ya awas ingat. Itu sudah melewati batas pi. 2pi ini ya, batas maksimalnya. Berarti tidak termasuk dalam jangkauan. Tapi kalau belum, lanjut loh. Kalau belum, lanjut ya. Jadi K sama dengan 1, lanjut lagi. K sama dengan 2, lanjut lagi kalau memang masih termasuk di dalam range ini. Ya, di dalam range ini. Lanjut lagi. Sampai berhenti saat sudah melampaui ini. Ya, melampaui ini. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang langkah yang kedua. Langkah yang kedua kita X sama dengan minus alfa ditambah K kali 2pi. Ya, sekarang kita mulai. Awas, hati-hati. Untuk K sama dengan 0 itu berarti kan negatif pi per 3. Ya, negatif pi per 3. Nah, awas, ini tidak termasuk ya. Ini tidak termasuk. Ingat ya, tadi range yang paling terkecil ada 0 derajat. Kalau ini kan minus ya, jadi lebih kecil dari 0, jadi tidak termasuk jangkauan. Kemudian K sama dengan 1. K sama dengan 1 itu ternyata K sama dengan 1, K1 ya, 1 dikali 2pi. Jadi 2pi ditambah negatif pi per 3. Jadinya 5pi per 3 atau 5 per 3pi. Ini masuk. Ya, ini masuk. Ya. Kemudian K sama dengan 2. K sama dengan 2 itu berarti 2 dikali 2pi, 4pi ya. 4pi itu kan setara dengan 12pi per 3. Nah, 12pi per 3 dikurangi, ditambah negatif pi per 3. Jadinya 11pi per 3. Atau 11 per 3pi. Ini juga di luar jangkauan. Karena jangkauan kita adalah 2pi. Ingat ya, 2pi. Nah, oke.
Selesai. Kita akhirnya bisa menyimpulkan jawaban kita adalah pi per 3 dan 5/3 pi. Selesai. Ya. Kemudian untuk contoh yang kedua, perhatikan di sini 2 kosinus X dikurangi 30 derajat sama dengan 1. Di mana X itu rentang antara 0 sampai 180 derajat. Oke. Kembali di sini kita menemukan ada angka 2 di sebelah kirinya trigonometri ya. Ini duanya ini bisa kita pindah ke kanan. Nah, kita pindah ke kanan ya, jadinya setengah. Baik. Nah, cos X dikurangi 30 derajat sama dengan setengah. Oke. Setengah itu adalah 60 derajat. Cos 60 derajat, maaf. Cos 60 derajat itu kan nilainya setengah. Nah, ini kita dalam bentuk derajat, tidak dalam pi radian ya, karena di soal ini dalam bentuk derajat. Baik. Nah, awas hati-hati. Minus 30 ini jangan dipindah. Jangan diapa-apakan dahulu. Ya. Itu harus langsung masuk ke langkah penyelesaian yang pertama. Nah, langkah penyelesaian yang pertama bagaimana? Nah, coba kalian lihat di situ. Sebentar saya kurangi ukurannya ya, supaya tidak terlalu besar. Yang ini X min 30 atau X dikurangi 30 derajat sama dengan alfa ya, ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini ya. Nah, kemudian X ini min 30-nya ini pindah ya. Dikurangi 30 derajatnya ini pindah ini. Ini pindah ke kanan ya. Pindah ke kanan kan berarti otomatis 60 ditambah 30 derajat jadinya 90 derajat. X sama dengan 90 derajat ditambah K 360 derajat. Oke, kita sudah bentuk X di ruas kirinya. Kita mainkan K yang sama dengan 0. K sama dengan 0. X sama dengan 90 derajat kan? Ya, karena 0 kali 360 derajat kan 0 ini. Ini 0 ditambah 90 derajat jadinya 90 derajat. Oke. Kemudian K sama dengan 1. K sama dengan 1 ternyata hasilnya 450 derajat, tidak termasuk. Karena range kita adalah di 180 derajat. Itu. Baik, nah sekarang untuk yang langkah kedua ya. Oke, maaf, langkah kedua. Oke, langkah kedua. Langkah keduanya, nah ini ya. Nah, langkah keduanya X dikurangi 30 derajat sama dengan minus alfa. Awas, ingat ya, rumusnya kosinus kan minus alfa. Alfanya tadi 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Baik, minus 30 derajat ini pindah ya. Minus 30 derajat ini pindah ke kanan. Jadi plus 30 derajat ya. Jadi min 60 derajat plus 30 derajat jadinya minus 30 derajat. Nah, X di sini ruas kanan, ruas kirinya sudah X, berarti sama dengan min 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Jika K sama dengan 0, maka tentu saja X-nya, nah ini X-nya min 30 derajat. Kalau X-nya min 30 derajat tidak termasuk ya. Ingat, tadi range yang terkecilnya adalah 0 derajat. 0 derajat. Kalau 0 derajat ya berarti ini negatif 30 derajat kan tidak masuk dalam range, tidak masuk dalam jangkauan. Kemudian K sama dengan 1 ya, kalau K sama dengan 1 kan berarti 1 dikali 360 derajat itu hasilnya 360 derajat ditambah min 30 jadinya 330 derajat. Ini juga tidak termasuk karena kita tadi range-nya hanya di 180 derajat. Berarti ya sudah, bawah tidak termasuk, atas tidak termasuk. Kalau ini semakin K-nya semakin besar ya otomatis juga angka X-nya juga akan semakin besar. Nah, maka sehingga penyelesaian kita hanya 90 derajat. Ya, hanya 90 derajat. Nih, kalian ingat ya, dari langkah yang pertama tadi kan menghasilkan, nah ini menghasilkan X 90 derajat. Ya. Ya. Selesai untuk soal yang kedua. Nah, untuk persamaan tangan, ya saya kira ini tidak perlu dijelaskan lebih lebar lagi karena sebenarnya tangan juga sama dengan sinus dan kosinus ya, dengan teman-temannya tadi. Ya, hanya saja mohon diingat di sini untuk tangan
Rumusnya cuma satu anak-anak. Rumusnya cuma satu. Jadi satu langkah cukup selesai nih kalau tangan ya. Oke, di mana Kak? Masih sama ya? Kayaknya masih bilangan cacah. Gitu ya. Nah, contohnya sudah ada di dalam modul. Silahkan kalian pelajari sendiri, dipahami sendiri sampai akhirnya mendapatkan nilai 30 dan 210 derajat. Baik. Jangan lupa latihannya dicoba ya. Untuk kali ini latihan 1 ya. Minggu depan kita di latihan 2 ya. Oke. Ya. Untuk latihan 1 ini sedikit tips saja. Ya, diperhatikan nih tipsnya. Untuk yang A, ini kalian sudah ketemu alfanya loh. Ya, kalian sudah ketemu alfanya loh. Berapa alfanya? Alfanya adalah 30 derajat nih. Alfanya sudah ketemu. Ya, tapi diingat ya, ini range-nya 0 sampai 360 derajat ya. Alfanya sudah ketemu untuk A. Untuk yang B, ini alfanya sebenarnya 30 derajat juga, tetapi ini kosek ini harus kita ubah ke seberapa kosek itu? Kosek itu adalah sepersin. Nah, awas hati-hati ini ya, sepersin ya. Ini berarti sebenarnya rumus sin loh untuk nomor B. Ya, kosek nggak ada. Kosek di atas kan tidak ada rumusnya. Persamaan kosek ya. Kemudian yang C, nah ini sinus 60 derajat. Awas perbedaan ruas kirinya cos, ruas kanannya sinus. Nah ini. Ruas kirinya cos, ruas kanannya sinus. Awas hati-hati ini. Ini nggak boleh dilanjutkan ke penyelesaian ini karena harus sama. Kalau di sini cos, di kanan pun juga cos. Nah, coba diingat kembali sin 60 itu nilainya berapa? Nilainya setengah apa? Akar 3. Nah, ya setengah akar 3, maaf. Nah, setengah akar 3. Setengah akar 3 itu juga nilai dari kosinus berapa ya? Ayo, ada yang ingat? Kosinus dari 30 derajat. Sip, pintar sekali 30 derajat. Nah, alfanya udah ketemu dong. Alfanya udah ketemu dengan 30 derajat. Alfanya 30 derajat. Nah, jadi kita ubah dulu. Ya. Kemudian untuk sekan, ingat ya, untuk nomor D, sekan itu adalah seperkos. Jadi ubah dulu ke seperkos, gitu ya. Nah, kalau tangan ini yang nomor E, udah ketemu langsung alfanya, langsung bisa kerjakan. Itu ya. Oke. Silahkan dicoba dan semoga paham dengan video ini. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kondisi kesehatan, jaga jarak, dan selalu pakai masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.